seorang yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan, bahkan dia akan mendapatkan kecelakaan. Harta itu tidak akan berguna. Marratan ukhra. Kalau secara mungkin kita dengar bagus ya namanya marratan ukhra. Tapi kalau secara makna kurang enak. Karena marratan ukhra itu sekali lagi. Mungkin suaminya kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dan kesempatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pada kesempatan kali ini saya kembali mengkaji dari surah-surah pendek terlebih dahulu. Setelah dulu kita membahas surah Al-Ikhlas, sekarang kita membahas surat Al-Lahab atau juga disebut dengan surah Al-Masad. Surat yang membicarakan tentang salah seorang paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Tabbat yada abi lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna bagi dirinya hartanya dan apa yang ia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Dia akan memasuki api yang bernyala-nyala. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Demikian juga istrinya pembawa kayu bakar. Fi jidha hablum min masad. Di lehernya ada tali dari sabun yang nanti akan dikalungkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Ayat ini turun berkaitan dengan salah seorang paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Lahab. Nama aslinya itu adalah Abdul Uzza Ibnu Abdul Muttalib. Di dalam Sahihaini, dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, An Ibni Abbas qala lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin
ketika turun ayat Al-Quran, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dalam rangka memberikan peringatan terutama kepada kaumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta mereka untuk berkumpul. Kemudian beliau katakan, ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani Abdi Manaf, ya bani Abdul Muttalib. Beliau mengumpulkan, menyeru, memanggil, terutama yang beliau panggil itu adalah ya bani Abdi Manaf, ya bani Abdul Muttalib, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, yang merupakan kerabatnya yang terdekat. Beliau kemudian katakan, ara'aitakum law akhbartukum anna khailan takhruju bisahfi hadzal jabal akuntum musaddiqi. Beliau katakan kemudian, bagaimana kalau saya katakan bahwa di balik bukit ini akan ada satu pasukan yang akan menyerang kalian, apakah kalian akan membenarkan aku? Maka mereka berkatakan, ma jarrabna alaika kadhibah, kami tidak pernah melihat kamu berdusta. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang sudah kita baca dalam sejarah terkenal dengan julukan Al-Amin, yang bisa dipercaya, yang amanah, karena beliau itu tidak pernah berdusta. Sebelum diangkat sebagai Rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu sifat beliau yang sangat menonjol adalah beliau sangat dipercaya. Al-Amin, apa yang keluar dari lisan beliau adalah kebenaran. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kata dusta, dan ini diakui sendiri oleh orang-orang yang ada di Mekah, orang-orang Quraisy. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kalau saya katakan bahwa akan ada pasukan yang akan menyerang, kira-kira kalian percaya enggak? Mereka katakan, tentu kami percaya, karena kami tidak pernah melihat engkau berdusta. Maka kemudian Rasulullah SAW menyatakan, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid, sesungguhnya aku ini memberikan peringatan kepada kalian akan azab yang pedih kalau mereka tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah, kemudian Abu Lahab berkata, tabban laka ama jama'tana illa lihadza, celaka engkau Muhammad, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Di dalam riwayat yang lain, alihadza jama'tana, untuk ini saja engkau mengumpulkan kami. Artinya dalam pandangan Abu Lahab, disangka ada berita yang besar, ternyata yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam pandangan Abu Lahab adalah sesuatu yang tidak berharga, sehingga beliau katakan, tabbat laka ya Muhammad, celaka engkau. Maka kemudian turunlah ayat ini, tabbat yada abi lahabi wa tab, yang berkaitan dengan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, salah satu hal yang paling berat di dalam menyampaikan kebenaran dalam dakwah memang adalah kerabat terdekat. Jadi kerabat terdekat itu memang sangat berat kalau kemudian kita sampaikan, karena di dalamnya ada faktor keengganan, termasuk juga pakeu,
dalam sejarah kita akan mendapatkan bahwa rasul-rasul terdahulu itu juga ada yang bersinggungan dengan keluarganya sendiri, di mana di antara keluarganya ada yang tidak beriman. Nabi Nuh misalnya. Nabi Nuh itu yang menentang beliau itu bahkan adalah istri dan anaknya. Anaknya Kan'an, bahkan ketika sudah terjadi banjir bandang besar, berenang diseru oleh Nabi Nuh, "Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Ayo anakku, bersama dengan kami, jangan ikut orang-orang kafir. Tapi apa kata anaknya? Qala sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma'. Enggak, saya enggak mau. Saya mau berenang ke gunung itu, ke bukit itu, saya akan selamat. Maka kemudian terpisah antara keduanya. Padahal Nabi Nuh sudah berusaha untuk mengajak anaknya sampai saat terakhir ketika sudah datang mara bahaya yang begitu besar, yaitu banjir bandang. Istri dan anaknya sendiri. Nabi Lut juga demikian. Kita lihat bagaimana Nabi Lut itu yang menjadi provokator bagi Nabi Lut terhadap kaumnya, itu malah ada istrinya sendiri. Ketika datang malaikat dalam bentuk orang-orang laki-laki yang berwajah tampan, maka yang memberikan pengumuman itu adalah istrinya. Jadi istrinya memberikan pengumuman, di rumah saya itu ada laki-laki ganteng-ganteng. Kaum Nabi Lut ketika mendengar kabar itu langsung bergegas, seperti kalau dapat berita ada perawan. Jadi mendengar ada laki-laki ganteng, mereka bergegas untuk datang kepada rumah Nabi Lut. Jadi istrinya sendiri yang menjadi provokator. Nabi Ibrahim menghadapi ayah beliau, atau ada juga yang menyatakan bahwa itu adalah pamannya, yaitu Azar. Di mana ketika Nabi Ibrahim memberikan peringatan, Azar kemudian menolak, bahkan mengusir Nabi Ibrahim. Ini adalah contoh-contoh bagaimana para rasul terdahulu itu juga mendapatkan penolakan dari orang-orang terdekatnya. Jadi kedekatan seseorang dengan Rasul Allah, Nabi Allah, itu belum tentu kemudian menjadikan jaminan bahwa dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini mendapatkan tentangan yang keras dari paman beliau sendiri, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab sendiri sesungguhnya adalah orang yang dulunya sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir, dia itu sangat gembira mendengar kabar kelahiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking gembiranya, dia membebaskan budaknya Thuwaibah. Jadi budaknya dibebaskan karena kelahiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan putra-putranya itu juga mempersunting putri-putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat-sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ketika sudah turun wahyu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah kebenaran dari Allah, maka Abu Lahab menjadi penentang yang sangat-sangat keras terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah bin Ubaid itu pernah menyatakan ketika beliau itu masih di masa jahiliyah, belum masuk Islam,
Beliau katakan bahwa pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pasar Dzil Majas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu memberikan dakwah kepada orang-orang yang ada di pasar itu, mengajak. Karena Rasulullah mendatangi tempat-tempat yang ramai dan mengajak para penduduk waktu itu untuk masuk Islam. Beliau katakan, ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tuflihu, kalian pasti akan beruntung. Jadi Rasulullah SAW pergi ke satu tempat ke tempat yang lain untuk mengajak kaumnya agar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan qulu la ilaha illallah tuflihu, katakan la ilaha illallah, pasti kalian ini beruntung. Tapi ternyata di belakang itu ada yang jadi provokator. Wa idza rajulun khalfahu yarmihi. Jadi datang di belakangnya itu ya provokator. Dia katakan kepada orang-orang itu, ya ayuhan nas innahu kadzdzab fala tusaddiquhu. Wahai manusia, dia itu pembohong, jangan benarkan dia. Kemudian kata Rabi'ah bin Ubad bertanya, siapa itu orang-orang? Orang-orang kemudian mengatakan, kalau itu yang meniru itu adalah Muhammad, dia mengaku bahwa dirinya adalah nabi. Sedangkan yang menentang tadi, yang menyatakan bahwa dia itu adalah pendusta, itu adalah wahadza ammuhu Abu Lahab, dan itu adalah pamannya Abu Lahab, yaz'umu annahu kadzdzab, yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah pendusta. Bahkan di dalam riwayat itu dikatakan bahwasanya Abu Lahab itu selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemana Rasulullah menyampaikan dakwah diikuti oleh Abu Lahab. Ya, jadi provokatornya. Rasulullah menyatakan qulu la ilaha illallah tuflihu, katakan la ilaha illallah, kalian beruntung. Dia yang kemudian provokator, sudah, dia itu pendusta, tidak usah ikuti dia, pindah ke tempat yang lain, diikuti juga. Begitu bencinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal itu adalah keponakannya sendiri. Jadi keponakannya sendiri, tapi menjadi salah seorang penentang dakwah dari Rasulullah SAW yang sangat keras. Makanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan tabbat yada abi lahab wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Di sini balaghah ya, bukan kedua tangannya yang celaka, akan tapi itu adalah istilahnya mencakup keseluruhan. Jadi semua Abu Lahab itu ya celaka keseluruhan, bukan hanya tangannya. Kalau kita lihat, sesungguhnya ada jangka waktu yang sangat panjang antara ketika ayat ini turun sampai meninggalnya Abu Lahab. Ayat ini turun di awal dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Abu Lahab itu meninggal sesudah perang Badar, kurang lebih 1 minggu. Jadi sesungguhnya ada jangka waktu yang cukup panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah di Mekah itu sekitar 13 tahun. Setelah itu pindah ke Madinah. Artinya ada jangka waktu sekitar 14 tahun yang kalau seorang itu mendapatkan hidayah, itu memungkinkan dirinya untuk masuk ke dalam agama Islam. Tapi di dalam ayat ini sungguhnya sudah diisyaratkan bahwa Abu Lahab itu tidak akan mendapatkan hidayah, dia akan terus menjadi orang yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidupnya dipenuhi dengan kebencian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dalam kematiannya itu dikatakan dia meninggal dunia itu kan setelah 1 minggu perang Badar, ketika mendengar bahwa pasukan yang dibanggakannya, dia sendiri memang tidak ikut perang ya. Jadi pasukan yang dibanggakannya dia adalah pembinanya, karena tubuhnya sudah agak gemuk, dia tidak ikut berperang, tapi ikut membina, ikut membanggakan, yakin bahwa pasukan dari kaum kafir Quraisy itu akan bisa mengalahkan Rasulullah SAW. Sebab secara perhitungan akal manusia itu kan antara 1000 banding 300, 3:1. Artinya secara akal itu pasti akan bisa mengalahkan pasukan dari Rasulullah SAW. Tapi ternyata kenyataannya itu beda. Pasukan kafir Quraisy itu kalah. Banyak pembesarnya yang terbunuh, termasuk teman dekatnya itu Abu Jahal. Itu juga terbunuh di perang Badar. Pendengar kekalahan itu dia shock, kemudian ya 1 minggu dikatakan ya mungkin terkena serangan jantung, kepikiran kenapa kok bisa pasukan yang begitu besar kalah oleh pasukan yang kecil. Ya meninggal dunia karena termakan api kebenciannya sendiri. Dan memang orang kalau terlalu iri misalnya seperti itu, cepat stroke. Lihat tetangganya dapat nikmat, dia yang kemudian sakit hati. Lihat temannya naik jabatan, ada yang kemudian dia yang kena stroke. Padahal kata dia, saya ngincar jabatannya itu, kenapa teman saya yang dapat? Ini yang juga terjadi kepada Abu Lahab. Jadi setelah 1 minggu perang Badar terkena ya serangan jantung. Di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa dia terkena penyakit bisul yang parah yang menular, sehingga orang-orang terdekatnya itu juga khawatir akan tertular. Anak-anaknya yang memandikan itu memandikannya dari jarak jauh, yang mungkin agak mirip dengan masa sekarang yang terkena COVID, kemudian yang mau mandikan agak kepikiran. Jadi terkena penyakit bisul yang parah, meninggal dunia. Orang-orang ya yang memandikannya anaknya itu memandikan dari jarak jauh. Setelah itu dibawa ke bukit, kemudian ditimbun dengan batu. Mati dalam keadaan mengenaskan, dikuburkan tidak sebagaimana biasanya, layaknya. Mati dalam keadaan hina, mati karena tadi dibakar oleh api dendamnya sendiri, api kemarahannya. Kenapa kok bisa pasukan yang kuat, persenjataannya itu lengkap, kemudian terlatih sudah, jumlahnya 3 kali lipat, kok bisa kalah dengan pasukan yang baru dibentuk oleh Rasulullah SAW? Persenjataannya tidak begitu lengkap, jumlahnya 1/3 dari pasukan Quraisy. Ini Abu Lahab. Jadi mati dalam keadaan mengenaskan. Ini juga satu iktibar terhadap seorang yang memusuhi dakwah Rasulullah SAW. Tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apa yang ia usahakan, yaitu berupa hartanya dan juga yang lainnya, itu tidak akan berguna kepada dirinya. Sebab Abu Lahab itu juga pernah berkuar-kuar, nanti kalau memang di akhirat itu sudah ada perhitungan, saya akan tebus dengan semua yang saya miliki. Karena dia merasa bahwa dirinya itu kaya. Di antara paman Rasulullah SAW yang kaya itu adalah Abu Lahab, kemudian Abbas
Abbas ibnu Abdul Muthalib. Itu dua orang yang kaya dari paman-paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang lainnya itu biasa. Abu Thalib sendiri ya hidupnya sederhana. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dititipkan kepada Abu Thalib oleh kakeknya? Karena dipandang bahwa Abu Thalib itu yang bisa mengayomi. Walaupun secara materi itu biasa-biasa saja, masih ada pamannya yang lebih kaya yaitu Abu Lahab ini. Kemudian juga ada yang kaya seperti Abbas ibnu Abdul Muthalib, akan tapi dititipkan kepada Abu Thalib karena dilihat bahwa Abu Thalib ini yang bisa mengayomi dan melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang lainnya biasa. Hamzah bin Abdul Muthalib itu sepantaran saja dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena usianya itu hampir sama. Ketika ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abdullah menikah dengan Siti Aminah, Abdul Muthalib kemudian menikah lagi dengan sepupunya. Jadi anaknya menikah, dia kemudian ikut menikah juga. Ya mungkin ada yang keliru juga tidak apa-apa. Pak Ahmad misalnya adanya baru menikah, wah saya juga ikut juga. Jadi lahirlah diantaranya itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Makanya sepantaran dengan Rasulullah SAW. Cuma kalau Hamzah bin Abdul Muthalib itu gagah perkasa, pemanah, petarung, cuma suka mabuk-mabukan. Temannya Umar bin Khattab, teman mabuk-mabukannya. Dan pada awalnya kurang merespon juga dakwah dari Rasulullah SAW karena hanya sibuk dengan dirinya, sibuk dengan ketangkasan dirinya, sibuk dengan mabuk-mabukan. Walaupun pada akhirnya juga masuk Islam, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam peristiwa itu dia ditegur oleh salah seorang, ada orang penduduk kemudian menegur Hamzah, kamu ini enak-enakan sendiri, pesolek, hanya memikirkan diri sendiri, mabuk-mabukan. Tidak kamu lihat itu keponakan kamu itu diejek, disakiti oleh orang lain. Itu Abu Lahab itu sedang mengejek, mau membunuh ponakan kamu. Mendengar itu kemudian Hamzah langsung pergi. Dilihat kemudian ternyata Abu Jahal. Jadi Abu Jahal sedang membicarakan Rasulullah, berniat akan membunuhnya. Namanya kekerabatan, kemudian marah juga Hamzah. Ambil panahnya, dipanah itu. Abu Jahal kena berdarah. Teman-temannya siap bertarung, tapi kata Abu Jahal, sudah, saya yang salah ini. Saya yang memang membicarakan kemurakannya, saya berniat menyakiti dia. Dan pada saat itulah kemudian dia katakan, kalian ini berani menyakiti keponakan saya Muhammad, padahal saya sudah masuk Islam. Walaupun pada waktu itu sebetulnya dia belum masuk Islam. Dari situlah kemudian hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Abu Lahab, saya akan tebus dengan semua yang saya miliki, dengan harta saya, wa makasab, apa yang diusahakan. Itu ada yang menafsirkannya dengan anak-anaknya. Dan di dalam Al-Quran memang kita juga mendapatkan bahwa orang-orang mujrim itu berharap lau yaftadi min adabi yaumi idzin bibani, dengan anaknya, wa sahibatihi wa akhi, dengan istrinya, dengan saudaranya, wa fasilatihi allati tuwi, dengan kerabat yang mendidiknya, membesarkannya, bahkan dengan semua apa yang ada di bumi itu. Supaya apa? Bisa membebaskan dari neraka. Dan ini juga yang diucapkan oleh Abu Lahab. Nanti kalau hari kiamat dan memang ada neraka, saya akan tebus dengan semua yang saya miliki, harta saya, anak saya. Namun Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Semua hartanya, apa yang dia usahakan itu tidak akan berguna bagi dirinya. Saya selana ronda talahat, dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi
ini peringatan juga bahwa harta apapun yang diusahakan oleh manusia ketika dia menentang agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan berguna bagi dirinya. Di dunia mungkin bisa membeli pengaruh, di dunia mungkin bisa membeli manusia, akan tapi di akhirat tidak ada yang bisa dibeli. Semua ditegakkan secara adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian umra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya juga demikian, hammalatal hatab. Hammalatal hatab di sini bisa dimaknai secara lahir dan juga bisa dimaknai secara majas. Namanya itu adalah, dia adalah perempuan yang sangat cantik, maka disebut dengan Ummu Jamil, perempuan yang sangat cantik. Tapi sama dengan Abu Lahab, dia sangat benci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam ayat ini dikatakan bahwa dia hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Makna secara lahir karena memang Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab, itu suka mengumpulkan kayu-kayu berduri kemudian diikat dengan pelepah daun korma, dan di malam hari itu diletakkan di tempat-tempat yang dia perkirakan akan dilewati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah biasa kemudian pagi itu kan menunaikan sholat itu, sholatul lail. Kalau pagi masih petang itu kan nggak kelihatan bahwa ada duri, maka diletakkan kayu berduri ini di jalan yang diperkirakan akan dilewati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin supaya Rasulullah celaka. Kalau makna secara majas, bahwasanya Ummu Jamil ini suka menebarkan fitnah, hammalatal hatab. Jadi membawa kayu bakar dalam artian mengobarkan api kebencian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan suaminya, suka kemudian memfitnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemana dia pergi, dia selalu membicarakan tentang Rasulullah, menyebarkan keburukan supaya orang-orang itu tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan biasanya kayu itu kemudian diikatkan di lehernya, kemudian diletakkan di tempat yang dilewati oleh Rasulullah. Makanya nanti itu juga oleh Allah Subhanahu wa taala akibat dari yang dia lakukan dikalungkan di lehernya. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Jadi di ayat-ayat ini ada pelajaran yang sangat berharga, yaitu bahwa seorang yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan, bahkan dia akan mendapatkan kecelakaan. Harta itu tidak akan berguna. Ada yang terbetik dalam hati saya, kenapa mungkin ya Abu Lahab ini tidak beriman? Mungkin saja salah satunya dari faktor nama. Namanya itu kan Abdul Uzza. Kalau ayah dari Rasulullah namanya Abdullah, ini Abdul Uzza. Abdul Uzza, padahal Uzza itu adalah salah satu nama berhala yang disembah oleh orang kafir Quraisy. Jadi salah satu nama berhala, sehingga kalau dikatakan dia Abdul Uzza, maka dia memang benar-benar menjadi pembela berhala Uzza yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Makanya di dalam agama kita itu kan nama itu adalah sesuatu yang sangat penting juga, jangan sembarangan. Jadi bukan sesuatu yang kemudian harus disepelekan. Jangan sembarangan memberi nama. Nama itu diharapkan itu adalah baik, karena di dalamnya itu ada doa, harapan, dan juga kehormatan. Jadi jangan sembarangan, apalagi kemudian maknanya tidak baik. Abdul Uzza kan hambanya Uzza, berhala yang ada di Mekah yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Makanya dia benar-benar mengabdi kepada Uzza.
Lata, Uzza, Mana itu kan dari 3 sesembahan berhala yang diakui oleh orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Abdul Uzza. Jadi nama ya nama yang baik. Tapi jangan hanya asal ngambil dari Al-Quran. Pokoknya dalam Al-Quran ada kemudian diambil. Siapa namanya? Naru Jahannam. Sepertinya bagus, tapi ini dari Al-Quran. Iya memang ada dalam Al-Quran itu. Tapi kan maknanya beda gitu. Ada yang mungkin terdengar bagus, namun kurang enak. Teman saya ada yang cerita nama temannya perempuan, Marratan Ukhra. Kalau secara mungkin kita dengar bagus ya namanya Marratan Ukhra. Tapi kalau secara makna kurang enak. Karena Marratan Ukhra itu sekali lagi. Mungkin suaminya kurang. Marratan Ukhra. Boleh. Jadi sekali lagi itu. Jadi artinya kalau orang tidak tahu maknanya mungkin bagus itu. Siapa namanya? Marratan Ukhra. Tapi yang tahu namanya itu, kok sekali lagi itu. Sehingga kalau di absen itu, ya mungkin siapa nama kamu? Mas Muki, Marratan Ukhra. Mas Muki, Marratan Ukhra. Mas Muki, siapa nama kamu? Iya, sekali lagi Ustaz. Nama kamu sekali lagi sangka tanya itu, padahal namanya itu Marratan Ukhra. Jadi nama yang baik, yang membanggakan. Pernah mungkin saya cerita ada seorang yang namanya Kentut. Ya, namanya Kentut. Sampai menikah punya anak itu namanya tetap Kentut. Ya mungkin istrinya nerima juga ya. Cuma yang menjadi dia kepikiran satu waktu anaknya pulang dari sekolah nangis. Kenapa nak? Saya tidak mau sekolah lagi. Loh kenapa? Saya diejek oleh teman-teman. Ini anaknya Kentut, ini anaknya Kentut. Karena itu kan dia katakan kalau saya sendiri saya bisa terima bersabar walaupun dikatakan orang seperti ini saya Kentut. Tapi saya tidak tahan mendengar anak saya menangis, apalagi sampai tidak mau sekolah lagi. Akhirnya dia mengajukan perubahan nama ke pengadilan dan diterima. Jadi diterima, namanya kemudian berganti. Anaknya kemudian tenang, bukan anaknya Kentut lagi. Ya, ada cerita nyata saya baca. Jadi namanya Kentut. Allah a'lam kenapa orang tuanya memberi nama dia Kentut. Jadi Abdul Uzza. Ya mungkin dari nama bisa juga di situ ada pengaruh kepada Abu Lahab. Sebab paman yang lain itu tidak ada yang keras, sangat menentang Rasulullah SAW. Abbas bin Abdul Muthalib itu masuk Islam belakangan, akan tapi tidak pernah menentang dakwah dari Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat Abbas bin Abdul Muthalib itu masuk Islam karena bermimpi bertemu dengan Abu Thalib. Jadi sesudah Abu Thalib meninggal dunia dan sesudah Abu Lahab meninggal dunia, bermimpi gimana keadaan kalian. Keduanya ternyata sama-sama neraka, tapi kalau Abu Thalib itu mendapatkan keringanan karena selalu membantu dakwah dari Rasulullah SAW. Abu Lahab itu juga dapatkan keringanan. Apa keringanannya? Ya pada saat hari Senin itu diringankan azabnya karena pernah gembira dengan lahirnya Rasulullah SAW. Atas mimpi itu kemudian Abbas bin Abdul Muthalib masuk ke dalam agama Islam. Jadi istrinya juga demikian. Dua-duanya sama menentang dakwah dan dua-duanya dikategorikan sebagai orang yang celaka. Artinya apa? Apa yang dimiliki oleh manusia itu tidak akan ada gunanya walaupun harta melimpah, anak yang gagah perkasa, tapi kalau semua itu tidak digunakan dalam rangka
untuk kebaikan, maka itu malah akan menjadi penyebab kecelakaan manusia. Dan inilah yang diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita lewat Abu Lahab, salah seorang paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, kedekatan kerabat itu sekali lagi bukan jaminan bahwa seorang itu akan langsung mendapatkan hidayah. Dan ini terbukti Rasulullah SAW sendiri, Abu Lahab yang menentang. Dari rasul-rasul terdahulu itu juga banyak, Nabi Ibrahim dengan Azar, Nabi Lut istrinya, Nabi Nuh anak dan istrinya. Artinya kalau kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah satu karunia yang harus disyukuri, satu karunia yang sangat-sangat harus kita syukuri. Apalagi Rasulullah SAW itu pernah menyatakan, beliau katakan, saya sangat rindu dengan ikhwani, dengan teman-temanku. Sahabat kemudian bertanya, alasna, bukankah kami ini teman engkau ya Rasul? Kata Rasulullah SAW, bukan, kalian itu ashabi, antum ashabi, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani, saudara-saudaraku itu adalah orang yang nantinya datang jauh sesudah saya, tidak pernah bertemu dengan saya, tapi mereka beriman dengan saya. Itulah orang yang disebut dengan ikhwani, saudara-saudaraku. Dan Rasulullah SAW merindukan ikhwani, saudara-saudaranya, yaitu kita yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, akan tapi kemudian beriman dengan Rasulullah SAW. Ini saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mensyukuri nikmat hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita benar-benar termasuk ikhwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang dirindukan oleh Rasulullah. Karena walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, kita tetap beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah wa ridwan inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.